Oke, sekalian kita menghemat waktu karena alhamdulillah kita ini sudah mencapai rekor di seluruh dunia. Tidak ada acara sepanjang acara kita, tapi tetap juga nggak cukup waktunya. Itu saking dahsyatnya wilayah kita ini. Jadi kalau di luar negeri kan tadi saya bilang, coba di mana Anda bisa ma'iyahan kayak gini selain di tanah air Indonesia. Di Malaysia nggak bisa, di Arab nggak bisa, nggak mungkin jam segini ada bunyi musik sekeras ini, tetangga-tetangga pasti akan lapor polisi semua. Di sini longgar, jadi kalau di sana-sana ketat, di sini ini longgar. Jadi maling gampang, melanggar gampang, berkhianat juga luas tempatnya, betul kan? Tapi jangan lupa berbuat baik juga longgar. Banyak peluang berbuat baik dan kita milih yang kedua. Berbuat baik sepanjang-panjangnya, sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, sampai 4 angkatan kita ambil semua. Kalau setinggi-tingginya berarti angkatan udara, kalau seluas-luasnya berarti angkatan darat, kalau sedalam-dalamnya berarti angkatan laut, kalau kepolisian sebanyak-banyaknya. Lagi ke rumah gue. Itu ya teman sekalian. Oke, sekarang sekali lagi terima kasih Ustaz Haidar. Hatta liqa, sekali kita akan ketemu lagi insya Allah dalam waktu yang Allah akan menyegerakan. Sekarang gini, Mas Dimas, daripada mereka ini terbayang-bayang macam-macam mengenai politik, jalan kita memang sudah nggak bicara politik sebenarnya, karena politik sudah menjadi bagian logis dari apa yang sudah kita bicarakan. Jadi mereka otomatis memproyeksi logika-logika di sini, mereka langsung secara substansial memahami apa yang sudah terjadi. Tapi Mas Dimas ini mengerti ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, ulunul yakin, sampai yadul yakin. Nah, Mas Dimas monggo sebebasnya, Anda yang menentukan yang mana diungkapkan, yang mana tidak usah, yang mana setengah diungkapkan dan seterusnya. Dimas monggo, karena Dimas ini aktivis gerakan kaum muda Indonesia yang sekarang sedang benar-benar menyentuh seluruh kelompok-kelompok pemuda di seluruh Indonesia. Saya ketemu dia karena urusan bentrok petambak 5.500 orang di Lampung yang menghasilkan ada yang mati, ada yang masuk penjara dan seterusnya. Kemudian macet perusahaan udang itu selama 1,5 tahun. Alhamdulillah Dimas ke Jogja dengan teman-temannya, terus saya Mas Toto Kiai Kanjeng ke sana. Dalam beberapa tahap itu bisa kita damaikan dan sekarang sudah produksi 70% sudah hidup lagi dan sudah sebentar lagi menjadi eksportir udang terbesar seluruh dunia. Posisi saya di situ betul-betul hanya menjadi orang tua dan saya menyesali itu. Seharusnya saya menjadi konsultan yang waktunya dihargai 1 jam 400 juta. Mungkin kadung murah, ya gimana akhirnya minggis pokoknya wis seduluran karo kekancan. Dimas, terserah Anda. Menuntut Anda untuk mengambil keputusan, Anda mau berada di sisi jalan apa di pusat jalan. Kalau kita ibaratkan hidup itu jalan. Kalau Anda di sisi jalan, itu Anda bergerak, itu yang bergerak ya sisinya itu Pak. Tapi kalau Anda di pusat jalan, Anda bergerak dengan frekuensi yang sama, itu seluruh jalan akan ikut bergerak. Ini metafor sangat simplifikatif ya, tapi untuk simulasi Anda lakukan sendiri-sendiri. Maksud saya gini, jadi di Ma'iyah, di Kadipiro, di tempat saya dan seterusnya itu dari dulu kan sebenarnya didatangi oleh berbagai macam sisi jalan. Orang yang sekarang paling berperan untuk menentukan kabinet berikut ini adalah orang yang datang ke Kadipiro sebelum Pilpres, umpamanya. Jadi Kadipiro tidak bisa Anda tuduh dia berada di sisi ini apa di sini, karena dia di pusat jalan. Nah, dia di pusat itu bukan berarti dia pemimpinnya, tetapi karena nilai yang dipilih oleh Ma'iyah itu adalah nilai-nilai yang mendasar dan fokus dari urusan substansial manusia, maka dia mau tidak mau dia akan berada di pusat jalan. Jadi
Dan ini tidak hanya politik nasional, ini macam-macam, Mas. Tadi saya ada tamu nunggu dari siang dari daerah Jawa Tengah, agak gunung-gunung sana, yang melaporkan kepada saya bahwa ada dawuh dari Ki Ageng ini, Kanjeng ini, bahwa ini harus dikasihkan ke Cak Nun karena Merapi akan meletus akhir September. Nah, yang harus handle saya lah, modernnya gitu. Teman-teman sekalian, ini kita berdirian bermacam-macam. Intinya sebenarnya ini menambahi contoh bahwa Anda tidak pernah bisa benar-benar menjadi bukan diri Anda. Anda boleh secara budaya Anda melakukan urbanisasi, secara filosofi Anda mengalami konversi dan seterusnya, tapi Anda tetap tidak bisa menjadi orang yang selain yang Allah tentukan, kan gitu. Jadi orang Suriname, Jawa yang dulu ke sana menjadi buruh tebu abad 17-18, itu meskipun tidak pernah pulang ke Pulau Jawa, mereka tetap orang Jawa dan mereka justru sangat menghargai nilai-nilai Jawa. Itu satu. Meskipun pasti terjadi distorsi kultural gitu ya, bahasanya juga tidak semelibis orang Jawa asli. Nomor dua, keistimewaan ini, tolong bagi teman-temannya bukan Jawa jangan dipikir ini Jawa sentris ya. Keistimewaan orang Nusantara ini, aduh salah nih. Nek Indonesia kainan Londo, nek Nusantara wong Sundara setuju, nek Indonesia iki kaya ngene iki. Ngomong wis pokoke katulistiwa. Saya ingin cerita nambahin Mas Edat ini. Jadi keistimewaan bangsa Anda itu sebenarnya bukan bangsa tapi persatuan bangsa-bangsa. Anda ini sebenarnya United Nation of Katulistiwa gitu ya. Jadi Madura itu memenuhi syarat untuk jadi sebuah bangsa, bukan hanya suku, juga yang lain-lain, Sunda, Betawi, Bugis, Sasak, Dayak, semua itu bangsa. Sehingga kalau kita menjadikan itu suku, sebenarnya kita rugi luar biasa, rugi sejarah, rugi nilai. Tapi oke, tidak usah kita perpanjang untuk kali ini. Yang ingin saya katakan sama Anda adalah keistimewaan bangsa-bangsa kita itu tidak sekolah pun mereka punya mindset filosofi hidup yang jelas, dan itu baku. Jadi misalnya saya pernah cerita di Maiyah kalau nggak salah, ada teman dari Bosnia yang kerja di Padang Panjang, Bukit Tinggi. Dia cuma kerja jadi penjaga perpustakaan, wong gede ganteng, nom, neng gelem urip neng desa kaya ngono kuwi. Dan saya tanya kenapa, dia bilang, "Duh, saya di sini ini merasa hidup benar karena setiap orang yang saya temui itu membawakan ke saya nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa saya temukan di Bosnia." Jadi kalau orang Padang, orang Minang, orang Palembang, orang Jawa, orang Sunda itu dasar-dasar ilmu hidup itu punya. Jadi ilmu sangkan-paran, dulu ada Tuhan, besok-besok kita ke Tuhan lagi namanya akhirat, bahwa kalau orang berbuat jahat nanti akan walat, dan seterusnya ada ngunduh waing pakarti, becik betiti Allah ketoro, Gusti Allah rasare. Itu menjadi ilmu standarnya bangsa kita. Meskipun di di bangsa yang non Jawa mungkin bahasanya berbeda, tapi kita semua punya. Sementara kalau Anda ke Eropa, apa di Bosnia, Serbia, Bulgaria, Armenia, Rumania, itu harus orang terpelajar tingkat tinggi yang memiliki mindset nilai kehidupan. Kalau di sini tukang becak iki kok jak omongan filsafat ya ampun. Wes tenang. Nah, itu yang membuat kita survive terus dalam keadaan sehancur apapun negara kita. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia itu tidak terlawan. Itulah teman sekalian. Nah, itu yang dibawakan oleh Mas Edot. Tadi kan Mas Edot ngomong lagunya lucu-lucu. Itu sebenarnya ada yang contohnya, kan Bayu ngomong contohnya itu. Sebenarnya Navy bisa itu. Jadi Anda nanti kalau pulang iseng-iseng nganggur, Anda browsing Karsimex ya, KARSIMEX. Itu grup campuran negro Jawa tapi membawakan lagu-lagu Jawa. Memang kayak jogetnya ya Jawa, negro tapi
suaranya suara Afrika nih joget Jawa. Kiai Kanjeng pernah pentas sama orang negro yang di Suriname yang sangat mencintai budaya Jawa, yang berpakaian persis seperti orang Jawa dan bertekad nanti kalau mati dia sudah sediakan kain kafannya itu jarik Jawa. Dan kemana-mana Kiai Kanjeng pergi dia selalu ikut nyanyi. Padahal dia orang negro. Anda tahu orang negro dahsyat suaranya gitu. Tapi dia jogetnya Jawa. Jadi kalau Jawa Anda tinggalkan, Sunda Anda tinggalkan, Madura Anda tinggalkan, itu sebodoh-bodohnya bangsa. Karena Indonesia itu nggak ada. Indonesia itu kan cuma gaduh-gaduh. Gaduh-gaduhnya dipisah. Kubise, teleki gini, lontongnya kok selagi piring dewe, kacangnya, wis bareng kok bisa iki lontong, iki kacang, iki kubis dan seterusnya. Indonesia ini gaduh-gaduhnya ini. Gaduh-gaduh itu tidak ada, Indonesia tidak ada. Yang ada itu Madura, Jawa, Sunda, Bugis, Mandar, Minang, dan seterusnya. Indonesia itu cuma nama kesepakatan untuk manajemen bareng-bareng gitu dong. Tapi Indonesia sebagai kebudayaan tidak ada. Wong buktinya gaduh-gaduh begitu kok bisa-bisa unsurnya, gaduh-gaduhnya hilang. Lotek bareng hilang. Makanya namanya lotek, bukan high-tech. Bicara ini Pak almarhum siapa? Arwanto, aku niroke anyar ya, lu selawas sih bicara gitu ya Mas Edat ya. Oh nyeneng kayak gundul-gundul pacul ya ada di Suriname itu. Dan teman-teman Kiai Kanjeng di Belanda sangat dimanjakan oleh orang-orang Jawa yang di Belanda. Ngomongnya kasar-kasar, kowe Jawa, aku Jawa, kowe apik, aku apik. Kowe rene, kowe turun ning omahku, ana wong macam-macam tak pateni. Terus ngomong itu tas ngono. Dan ternyata orang bangsa kita ini mau nggak pernah ke Pulau Jawa, nggak pernah ke Kalimantan, nggak pernah ke yang disebut Indonesia ini, tetap ketara kayak wong ini. Carane nggawe jaket, carane ndelok wong, musuhan dilirik ngono, oh dilirik. Batin. Itu sama tetap sama. Dan itu mau sudah di Korea 15 tahun, orang Vietnam simpangan ngelirik ngono. No, lirik. Nesu tenan buat mati mlebu penjara. Mlebu penjara sisuke ilang saka penjara. Iku cacan aja Indonesia. Begitu masuk penjara, koncone dihubungi, piye carane koncone ngirim roti. Di dalam roti itu isinya benang kecil itu. Terus benangnya lah sekian puluh meter, sebagai sak roti kan cukup. Wes, terus benangnya diulur ke jendela penjara dhuwurnya diulur set. Terus bocah-bocah sing ning njaba siap tampar gede. Terus benangnya nggo nalin tampar tarik mundur. Akhirnya mundur saka tampar kuwi. Wong Korea hafal. Kok bisa lari dari sini? Kowe ora ngerti ilmu panglimu. Ajar yang mengakali maling ya. Jadi mas kalian ini memperkuat Jawa digawa. Bukan sentris memang loh. Masa ayam menjadi ayam terus disebut ayam sentris? Gitu. Ya ayam enggak masalah. Kan selalu saya bilang kalau dalam Islam yang NU terus saja. Jadi Ma'iyah ora ono. Ma'iyah itu cuma kumpulan kita bersama-sama untuk dijenengi wae supaya kita bareng-bareng murni berpikir, murni menenangkan hati, murni mengurusi apa-apa. Itu cok, ora nyolongan, ora royoan, gelem antri, lanang wedok campur ora kelingan, lanang ora kelingan wedok. Tapi di sini tidak ada gender. Buktinya tidak ingat bahwa ini laki atau perempuan. Kejaba sing pancen niate lagi ya faal bina. Jadi saran saya kayaknya imam itu jodohnya di Suriname. Ya. Oke Mas Bambang siap?